selamat datang di Analisa Market Gadis Forex. Hari ini tanggal 25 November tahun 2024. Kita akan membahas dan memprediksi market pada 3 pair, yaitu gold, oil, dan Bitcoin. Nah, buat pergerakan gold ini pada hari ini tuh cukup signifikan ya Bu Sandy ya. Mengejutkan ya. Tadi pagi sempat dibanting ke harga Iya, betul. 2634 ya. Betul. Padahal tadi pagi waktu open market itu kan naik ya sampai kemarin kan tutupnya di beberapa perusahaan pialang itu di harga 27.15. Ya. Kemudian dia naik sampai 2721, tiba-tiba dia turun ya kan, turun sampai pertamanya sempat tertahan lama di area 2690-an. Iya. Gitu kan ya. Padahal kita mungkin mikir ya saat berhenti di situ lama, mungkin ini mau rebound nih gitu. Iya. Banyak orang masuk buy, Benar. malah dia dibanting sampai 2658 ya. 58. Oke, 58. Ini langsung turun berapa poin ya? Sekitar 40-50 poin ya. Iya. Nah, ini Kak Siva tahu nggak ada apa? Ada apa sih Bu? Kayaknya kalau dari newsnya itu belum ada di pagi hari ya, baru di malam kan sebenarnya. Jadi tadi itu memang ada news bahwa Hizbullah sama Israel ini mau gencatan senjata. Mereka mau deal nih, mau sepakat. Ya udahlah kita damai dulu lah gitu. Sehingga harga gold tiba-tiba ya udah langsung turun. Langsung gitu. turun. Langsung pasar ini langsung reaktif ya ketika berita itu muncul, langsung direspon dengan orang akhirnya melepas gold, makanya gold langsung harganya turun gitu Kak Siva. Langsung ngaruh banget sih ke harga gold ternyata. Banget, pokoknya kalau berkenaan dengan perang ya, mau itu mereka memanas atau gencatan senjata atau ada deal seperti apa diplomatik, itu pasti sangat berpengaruh ke harga emas sih Kak Siva. Oke, mungkin kita lanjut langsung ke chart ya. Ke chart ini chart daily. Betul, daily. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari chart daily, secara teknikal ya, ada reason sih kenapa tadi harganya turun. Kalau kita lihat ya, jadi dia itu sudah nyentuh pivot period sekarang ya Kak Sif. Nah, ini kan candle kemarin ya tutup di itu 2715 ya kan. Nah, ini tadi memang sempat ya bikin tarikan sedikit lah ke 21, tapi pada akhirnya dia memang terkoreksi turun lagi. Ini kan karena bentur di pivot ya. Dan selain pivot itu ada tipis R1 di period sebelumnya. Ini persis di 20-an memang ya. Iya. Nah, 20-an ya kan. Makanya secara teknikal pun ini ada alasan sebenarnya turunnya ya memang karena dia bentur pivot dulu. Sudah jenuh naik. Betul. Tapi biasanya sih emang sideways lama di sini ya. Cuman tadi itu agak mengejutkan. Ya, karena memang tiba-tiba aja harganya langsung drop gitu ya Kak Siva. Padahal orang optimis nih, ini kan sudah naik nih berapa hari, 1, 2, 3, 4 ya kan, harapannya hari ini naik ke paling tidak ke puncak dulu lah. Iya, benar. Ternyata di tengah jalan dia malah koreksi turun. Di bawah turun lagi. Itu coba kita lihat H1 ya, ada apa di H1. Nah, ini sekarang tertahan lagi di garis-garis saktinya kita ya. Untuk H1 untuk harga sekarang itu tertahan di area pivot ya, pivot. Dan ada apa ini, ada R1 Kak Siva. R1 nya persis ya di area 52 sih, belum kena tapi memang sudah hampir ya. Jadi hati-hati kalau dia mungkin masih ada satu tarian lagi, apalagi kalau misalnya dia bisa break 2650, rasanya sih akan tes di 2611 sebelum akhirnya mungkin naik. Atau ini sekarang pertaruhan ya di pivot ini, kalau memang bisa break 2650 dia akan coba tembus S1. Tapi kalau memang ini dia tidak turun dan dia bisa break di area ini 2674, nah menurut saya dia akan balik minimal 2720-an atau dia mungkin langsung ke area 2760 Kak Siva. Ini sih mungkin sama nunggu news aja ya. Jadi menurut saya kalau mau ambil posisi buy, tunggu dulu ya, karena ini kan juga pergerakan kecil-kecil yang tertahan di pivot ya, belum ada sinyal masuk sih. Tapi kalau mau spekulasi buy, mungkin bisa buy limit di area mulai 2630 ya, udah bisa masuk.
sampai dengan 26.11 di sini. 26.30 sampai 26.11. Yes, itu. Kalau yang udah terlanjur buy sekarang, bagusnya diapain tuh Bu? Apa harus di cut loss atau Iya. ditunggu aja biar buy lagi di bawah? Kalau dananya masih cukup ya, bisa dipertimbangkan nanti bisa buy lagi di sekitar 26.10-an ini ya. Tapi kalau misalnya dananya mepet, menurut saya kalau sudah break 50 ini harus di cut loss ya, karena 50 ke 10 ini 40 poin sih. dan itu cukup lumayan ya, cukup lumayan menghabiskan ekuitas kita gitu kalau ditahan. Itu sih Kak Siva. Oke. Itu untuk gold ya. Sebenarnya masih, sebentar, saya pengen lihat daily-nya sekali lagi. Ini ada garis S1. Ini berapa? Di 26.30. Pas ya Kak Sif. Tadi kita udah sampaikan bahwa area buy-nya itu mungkin buy limit bisa di 26.30 sampai 26.10-an tadi ya. Di 26.30 ini ada S1-nya daily. Kalau 26.11 tadi ada S1-nya time frame H1 gitu. Itu sih untuk gold. Mungkin kita lanjut ke oil ya. Oke. Harusnya oil juga turun nih. Oil Turun hari tapi ini nggak turun. seberapa signifikan ya. Nah, tapi memang secara teknikal juga oil ini hampir tertahan di sini ya, di pivot ya. Sama. Ini juga area yang kuat 71. Ada kemungkinan, ada potensi oil ini mungkin akan sideways antara ini ya Kak Siva, tetap. Ini kan bikin base mulai dari sini ya. Iya. Base di area 72-an ya, sampai dengan area 66. Ada potensi dia kan masih bergerak lama sih sebelum kepastian nih kira-kira perang ini benar-benar memanas sampai yang eskalasi yang lebih tinggi, ataukah sekarang perang, besok mau ya sudah kita gencatan senjata, kemudian oke, perang lagi, oke, gencatan senjata lagi. Nah gitu, kayaknya masih akan tetap sideways cukup lama di sini. Tapi ini ya Kak Sif, untuk perang itu selain negara di Timur Tengah, jangan lupa kita masih ada dua negara yang sedang bersitegang ya, antara Rusia dan Ukraina. Ini juga perlu jadi catatan ya, kalau mereka juga nanti tensinya memanas, ini pasti menggerakkan harga oil dan emas gitu. Jadi untuk oil, untuk spekulasi bisa, kalau misalnya dia naik lagi ke area 71 ya, untuk short sell ya bisa sell, tapi tipis aja, karena menurut saya oil ini areanya buy di area 66 sampai 70. Tapi kalau misalnya mau memanfaatkan, ini misalnya harganya udah 71 nih, dia mau dikoreksi ke 69, itu kan bisa diambil sell. Tapi ya itu tadi, ketat sekali ya, begitu dia naik lepas, karena ini area untuk liquidity buy sih di sini. Itu kasih untuk oil. Oke. Kemudian yang terakhir kita ke Bitcoin. Bukan ya? Oke, hampir sama ya. Itu tadi buy. Bitcoin lagi sedikit koreksi. Ya, Sebelumnya nyampai di 100.000. belum sempat kayaknya Kak sih. 99.800. Oke, 99.800. Kurang sedikit Kurang lagi ya sedikit lagi. ke 100.000. Dan secara teknikal ya, sekali lagi ya, garis-garis ajaibnya kita ya, ini sangat persisi menurut saya. Ketika kemarin dia juga sideways di R3 ya, di R3 lama, kemudian dia break, dia ke R4, sekarang kayak mulai tertahan. Nah ini sebenarnya simple ya, kalau ini nanti dia break ke atas ya, dia akan mencapai ke R5 di 108, hampir menyentuh target dari cup and handle-nya Bitcoin di time frame weekly ya. Tapi kalau misalnya ini dia turun, katakan ya, dia koreksi turun, ya dia akan balik ke R3 minimal, ke angka 90-an lagi di sini. Itu sih Kak Sif. Tapi saya ingin menyampaikan begini Kak Siva, untuk Bitcoin di market spot ya, bukan di futures ya, yang hanya bisa buy. Menurut saya beli di area sekarang ini sudah agak, saya bisa katakan ya, kamu FOMO gitu. Karena targetnya sudah hampir dekat, meskipun
ke 100.000 itu mungkin masih, atau ke 108.000 ini masih ada 10.000 poin Iya. lagi ya. Iya. Sorry, salah. 1.000 poin lagi. 10.000. Oh iya betul, 10.000 ya, 10.000 poin lagi. Tapi sekali lagi itu sudah Terlanjur naik. iya betul. Sebenarnya kita udah kehilangan momentum ya. Harusnya ketika break di sini sudah berani buy. Bahkan kalau misalnya kita kemarin dapat harga di area 68 atau 70-an, ini tuh sudah waktunya untuk buang sebagian. Iya sih, take benar. profit 50% lah. Mungkin yang 50% kita tunggu sampai target atasnya gitu. Jadi kalau memang belum pernah transaksi di Bitcoin, mau ngikut sekarang, follow yang sekarang itu saya sih kurang merekomendasikan. Saya bisa bilang kalau buy di sekarang untuk market spot, ya berarti kalian termasuk orang yang FOMO. Hati-hati bakal turun lagi. Betul, hati-hati. Kalau kalian tidak bisa menerima bahwa ketika kamu buy di pucuk kemudian terkoreksi mungkin sampai dalam, lebih baik untuk tidak ambil posisi Bitcoin di market spot ya. Tunggu dulu, untuk saya tunggu koreksi dulu seperti itu. Ketinggalan nggak apa-apa sih daripada FOMO. Iya sih. Gitu nggak sih Pak? Jadi apakah maksudnya kalau di futures ini masih kuat ya potensi buat sell-nya deh? Nah, kalau di market future menurut saya kita manfaatkan momentum kecil ya memang Kak Siva ya. Di antara ini 99 sampai dengan area ini. Candle panjang ini di area 94. Jadi kalau dia berada di area 99 98 menurut saya berani potensi sell. Berani ambil sell ya. Potensinya bisa ke 96 95 lah, ada 2000 poin ya. Tapi kalau dia misalnya sudah break ke, kan high-nya di 99.800. Kalau dia menyentuh 100.000 ya sudah cut loss gitu. Di area ini bisa, area sekarang ini bisa ambil momentum posisi sell gitu. Nanti buy-nya tunggu kalau misalnya dia bisa turun ke area 95 sampai 94 minimal. Di situ Kak Sipa untuk market future ya. Itu sih yang bisa kita sampaikan hari ini. Iya, mungkin itu dulu sih yang bisa kita sampaikan untuk analisa market hari ini. Semoga bisa membantu kalian di trading. See you in the next video. Kita ketemu lagi di video besok. Bye.